Mengira aku menantu berhijab yang bisa diinjak-injak, ibu mertua dan adik iparku nekat mencuri kartu kreditku demi terbang dan flexing mewah ke Korea Selatan. Mereka tertawa di atas awan, tanpa tahu bahwa dengan satu klik blokir laporkan fraud saat mereka transit, aku resmi membuat mereka terlantar tanpa uang sepeser pun di bandara asing. Rasakan akibatnya bersenang-senang di atas keringatku, siap-siap mengemis untuk jalan pulang. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Pagi itu di salah satu sudut distrik bisnis Jakarta yang padat, aku sedang duduk di meja kerja dengan tumpukan berkas analisis sistem yang harus segera kuselesaikan sebelum rapat direksi dimulai. Sebagai seorang perempuan berusia 25 tahun yang dipercaya memegang posisi penting di perusahaan ini, fokus dan ketelitian adalah modal utamaku, sehingga dering telepon atau getar pesan biasanya selalu kuabaikan jika tidak bersifat darurat. Menggunakan setelan kerja rajut yang dipadukan dengan hijab mocha polos yang terlilit rapi, aku merasa hari ini akan berjalan biasa saja seperti hari-hari produktif sebelumnya, tanpa ada firasat buruk sedikit pun yang melintas di kepala. Namun, keheningan ruang kerjaku mendadak pecah ketika ponsel yang tergeletak di samping laptop bergetar tanpa henti, memunculkan rentetan lampu kilat yang menandakan adanya aktivitas tidak biasa dari aplikasi perbankan yang tertanam di dalamnya. Rasa penasaran yang awalnya biasa saja perlahan berubah menjadi debaran jantung yang berpacu cepat saat aku meraih benda pipih tersebut dan membuka layar kuncinya. Di sana, berbaris rapi 5 notifikasi transaksi beruntun yang berasal dari kartu kredit Infinite 18 digit milikku, sebuah kartu dengan limit tak terbatas yang biasanya hanya kugunakan untuk keperluan bisnis skala besar atau investasi perusahaan. Angka-angka yang tertera di layar membuat pandanganku seketika mengabur karena syok. Ratusan juta rupiah baru saja didebit dalam hitungan menit untuk pembelian tiket pesawat kelas bisnis, maskapai internasional, dan pemesanan hotel bintang 5 di Seoul, Korea Selatan. Otakku langsung berputar keras mencoba mengingat di mana keberadaan fisik kartu tersebut, hingga sebuah kesadaran menyengat benakku bahwa kartu itu kusimpan di dalam dompet cadangan yang kutinggalkan di rumah. Sambil menahan napas yang mulai terasa sesak, aku segera mengakses kamera pengawas pintar yang terpasang di beberapa titik rumah melalui aplikasi di ponselku untuk memastikan apa yang terjadi. Tanganku gemetar hebat saat membuka rekaman beberapa jam lalu, tepat ketika aku sudah berangkat kerja, dan mendapati pemandangan yang membuat darahku mendidih seketika. Di dalam ruang tengah rumahku, terlihat ibu mertuaku, Ibu Widya, bersama adik iparku yang bernama Sela, sedang membongkar laci mejaku dengan wajah penuh keserakahan dan tawa yang begitu lepas. Mereka tidak hanya masuk tanpa izin menggunakan kunci cadangan, tetapi dengan jelas terekam kamera sedang bersorak kegirangan saat berhasil menemukan kartu kredit hitam tersebut dari dalam dompet kulitku. Aku terduduk lemas di kursi kerjaku, memandangi layar ponsel dengan rasa tidak percaya yang bercampur aduk dengan rasa sakit hati yang mendalam atas pengkhianatan ini. Selama ini aku selalu berusaha menjadi menantu yang berbakti, diam dan mengalah setiap kali Ibu Widya menyindir masalah keuangan atau membanding-bandingkan aku dengan menantu orang lain yang dianggap lebih kaya. Sela pun kerap kali meminta barang-barang bermerek kepadaku dengan alasan tren anak muda, yang sebagian besar selalu kukabulkan demi menjaga keharmonisan keluarga kecilku bersama suamiku. Namun, tindakan mereka kali ini sudah benar-benar melewati batas kemanusiaan dan akal sehat, karena mereka dengan sadar merampok hak finansialku demi memuaskan gengsi mereka sendiri. Rasa syok itu tidak bertahan lama karena perlahan-lahan ego dan harga diriku bangkit, menggantikan rasa sedih menjadi sebuah tekad dingin yang menuntut keadilan. Aku segera beralih membuka aplikasi media sosial dan benar saja, dugaanku sama sekali tidak meleset ketika melihat pembaruan status dari akun milik Sela yang baru diunggah beberapa menit lalu.
Di sana terpampang foto selfie Sela dengan ekspresi wajah duck face yang menyebalkan, memamerkan paspor, tiket kelas bisnis, dan ujung kartu kredit hitam milikku yang sengaja diperlihatkan ke arah kamera. Keterangan foto yang ditulisnya begitu angkuh, menceritakan bahwa mereka sedang bersiap melakukan perjalanan mewah ke Korea Selatan untuk liburan yang sudah lama mereka impikan, tanpa menyebutkan sepeser pun bahwa semua itu dibiayai dari hasil mencuri. Kemarahanku semakin memuncak saat membaca kolom komentar di unggahan tersebut, di mana Ibu Widya ikut membalas pujian teman-temannya dengan nada yang sangat sombong. Beliau menuliskan bahwa liburan mewah ini adalah hadiah dari rezeki mereka sendiri dan merasa mereka memang pantas menikmati fasilitas kelas atas yang tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang. Mereka berdua tampak begitu bahagia di dalam area ruang tunggu keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta, bersiap naik ke pesawat terbang yang akan membawa mereka menuju negara impian. Mereka benar-benar mengira bahwa aku hanyalah seorang istri berhijab yang penurut, bodoh, dan bisa mereka injak-injak selamanya tanpa berani memberikan perlawanan sedikit pun. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan untuk menenangkan gemuruh di dadaku, lalu menatap tajam ke arah layar ponsel dengan senyuman tipis yang dingin. Mereka mengira telah memenangkan permainan ini dengan terbang tinggi di atas awan, tetapi mereka lupa satu hal yang sangat krusial, bahwa akulah pemilik sah dari seluruh dana yang mereka gunakan. Kartu kredit itu terikat langsung dengan identitas pribadi, nomor telepon, dan kendali penuh di aplikasi perbankan yang ada di genggaman tanganku saat ini juga. Dengan status mereka yang sudah berada di dalam pesawat dan bersiap lepas landas, mereka tidak akan bisa dihubungi atau menyadari apa yang akan terjadi pada nasib mereka beberapa jam ke depan. Pikiranku langsung menyusun sebuah rencana pembalasan yang rapi dan terukur, sebuah pelajaran yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup mereka yang serakah itu. Aku memutuskan tidak akan langsung memblokir kartu tersebut sekarang, karena jika kulakukan saat ini, mereka mungkin batal terbang dan langsung pulang ke rumah untuk membuat keributan. Aku membiarkan pesawat mereka lepas landas terlebih dahulu, membiarkan mereka menikmati fantasi kemewahan di atas langit selama beberapa jam perjalanan menuju tempat transit. Aku tahu persis jadwal penerbangan yang mereka ambil berdasarkan rincian notifikasi transaksi, dan aku akan menunggu momen yang paling tepat untuk menjatuhkan mereka dari puncak ekspektasi. Sembari menunggu waktu yang tepat, aku tetap menghadiri rapat direksi dengan kepala tegak, mempresentasikan seluruh proyek di perusahaan dengan performa yang sangat profesional tanpa menunjukkan setitik pun masalah pribadi. Rekan-rekan kerja dan atasanku memuji ketenanganku, tanpa pernah tahu bahwa di dalam kepalaku sedang berjalan hitung mundur menuju kehancuran mertua dan iparku. Setiap kali ponselku bergetar karena notifikasi otomatis dari maskapai mengenai status penerbangan mereka, senyum di wajahku justru semakin melebar karena aku tahu waktu eksekusi sudah semakin dekat. Rasa hormat dan kepatuhanku sebagai menantu telah habis terbakar bersama dengan kesombongan yang mereka pamerkan di media sosial hari ini. Tepat ketika jam dinding di kantor menunjukkan waktu beberapa jam kemudian, sebuah notifikasi menyatakan bahwa pesawat mereka telah mendarat di Bandara Transit Internasional sebelum melanjutkan penerbangan ke Seoul. Ini adalah momen krusial di mana mereka pasti sedang turun dari pesawat, mencari koneksi internet bandara untuk kembali mengunggah konten kesombongan mereka, atau berniat membeli barang-barang mewah di toko bebas bea. Dengan jari yang stabil tanpa ragu sedikit pun, aku membuka aplikasi perbankan, menekan menu pengaturan kartu kredit utama, dan mengklik tombol merah tebal bertuliskan "Blokir total, laporkan transaksi fraud". Tindakan satu klik ini resmi mematikan seluruh akses keuangan mereka di negeri orang, dan aku tahu, saat ini juga permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah tombol pemblokiran itu kutekan dengan kemantapan hati yang bulat,
Aku menyandarkan punggungku di kursi kerja yang empuk sambil menghela napas panjang yang terasa sangat melegakan. Bayangan wajah Ibu Widya dan Sela yang sedang kebingungan di Bandara Transit Internasional mulai menari-nari di benakku, memberikan kepuasan tersendiri yang belum pernah kurasakan selama menjadi menantu di keluarga itu. Aku tahu betul bahwa kartu kredit hitam yang mereka bawa sekarang tidak lebih dari sekadar sepotong plastik tak berguna yang tidak akan bisa menghasilkan 1 sen pun. Sambil memandangi pemandangan gedung-gedung bertingkat Jakarta dari balik jendela kaca kantorku, aku bersiap memantau drama yang pasti akan segera meledak di media sosial mereka dalam hitungan menit ke depan. Tidak butuh waktu lama bagi dugaanku untuk menjadi kenyataan, karena sekitar 15 menit kemudian, layar ponselku kembali menyala beruntun oleh panggilan masuk dari nomor suamiku, Mas Hendra. Aku membiarkan ponsel itu bergetar sampai panggilan ketiga sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya dengan nada suara yang sengaja kubuat sedatar dan setenang mungkin, seolah tidak terjadi apa-apa. Di ujung telepon, suara Mas Hendra terdengar sangat panik dan gemetar, menanyakan apakah aku mengetahui keberadaan ibu dan adiknya yang tiba-tiba tidak bisa dihubungi sejak beberapa jam lalu. Aku hanya menjawab singkat bahwa aku sedang sibuk di kantor dan tidak tahu menahu tentang urusan mereka, lalu segera menutup sambungan telepon secara sepihak sebelum suamiku sempat melayangkan pertanyaan yang lebih mendalam. Rasa ingin tahuku membimbingku untuk kembali membuka akun media sosial milik Sela, dan apa yang kulihat di sana benar-benar membuatku ingin tertawa terbahak-bahak di dalam ruangan yang sepi ini. Sela baru saja mengunggah sebuah cerita pendek di Instagramnya dengan latar belakang deretan toko barang mewah bermerek internasional yang berada di area transit bandara. Namun, keterangan yang ditulisnya tidak lagi bernada sombong seperti sebelumnya, melainkan sebuah keluhan panik yang menyatakan bahwa kartu kredit mereka mendadak ditolak saat mereka ingin membayar 2 tas desainer berharga fantastis. Sela bahkan menandai akun bank penerbit kartu tersebut sambil memaki-maki dengan kata-kata kasar, mengira bahwa sistem perbankan sedang mengalami gangguan massal yang merugikan kenyamanan liburan elit mereka. Dari rekaman aktivitas transaksi yang gagal yang masuk ke sistem notifikasi email pribadiku, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana kepanikan mereka mulai menjalar seperti api yang membakar jerami kering. Ibu Widya dan Sela ternyata mencoba menggesek kartu tersebut berulang kali di berbagai tempat berbeda, mulai dari restoran mewah, toko kosmetik, hingga mesin penarik uang tunai otomatis di sudut bandara. Setiap transaksi itu memunculkan status penolakan dengan kode kesalahan kartu diblokir, hubungi pemilik sah, yang tentu saja membuat kasir-kasir asing di sana menatap mereka dengan pandangan penuh kecurigaan. Mereka yang beberapa jam lalu merasa menjadi ratu sejagat, kini harus menanggung urat malu yang putus di depan puluhan pasang mata pelancong internasional dari berbagai negara. Skenario pembalasanku berjalan jauh lebih sempurna dari yang kubayangkan, karena tanpa kartu kredit itu, mereka berdua benar-benar tidak memiliki persiapan finansial sama sekali. Berdasarkan tabiat mereka yang suka pamer, aku sangat yakin mereka tidak membawa uang tunai dalam bentuk mata uang asing, karena menganggap kartu kredit berlimit tak terbatas milikku sudah cukup untuk membiayai segala kegilaan belanja mereka. Kini mereka terjebak di area transit sebuah bandara internasional yang sangat luas, tanpa uang sepeser pun untuk membeli makanan, minuman, atau sekadar menyewa ruang istirahat yang layak untuk melepas lelah setelah penerbangan berjam-jam. Mereka terisolasi di antara ribuan manusia yang sibuk dengan urusan masing-masing, menjadi 2 orang asing yang kebingungan dan tidak berdaya. Kepanikan mereka akhirnya memuncak ketika panggilan telepon dari nomor luar negeri mulai masuk ke ponsel pribadiku secara bertubi-tubi, yang kuyakin adalah panggilan dari Sela yang menggunakan jaringan Wi-Fi gratis bandara. Aku sengaja menolak 3 panggilan pertama untuk mempermainkan mental mereka dan membiarkan rasa takut mereka semakin membesar di sana. Ketika aku mengangkat panggilan keempat,
Suara Sela langsung melengking tinggi tanpa basa-basi, menuduhku sengaja mengerjai mereka dan menuntutku untuk segera menyelesaikan masalah kartu kredit yang mati tersebut. Mendengar suaranya yang melengking dipenuhi kemarahan yang egois, aku hanya meresponsnya dengan tawa kecil yang dingin, seolah sedang mendengarkan lelucon paling hambar di siang hari. "Kenapa kamu malah tertawa, Mbak? Ini memalukan sekali. Kami tidak bisa membayar belanjaan dan sekarang kami kelaparan di bandara," teriak Sela dari seberang telepon dengan nada yang sangat tidak tahu diri. Aku membenarkan posisi hijab mocha milikku sebelum menjawab dengan suara yang sangat tenang namun menusuk lurus ke ulu hati mereka, menyatakan bahwa kartu itu memang sengaja kublokir karena telah dilaporkan sebagai barang curian. Mendengar jawabanku, suara Sela seketika tercekat dan aku bisa mendengar sayup-sayup suara Ibu Widya yang merebut ponsel tersebut dengan napas yang memburu akibat amarah yang tak tertahankan. Ibu mertuaku itu langsung memaki-makiku dengan sebutan menantu durhaka, kurang ajar, dan tidak tahu sopan santun kepada orang tua yang ingin menikmati masa tua. Ibu Widya berteriak bahwa sebagai menantu, sudah sepantasnya aku membiayai perjalanan mereka sebagai bentuk pengabdian dan rasa hormatku kepada keluarga suamiku yang telah membesarkan Mas Hendra. Beliau menuntutku untuk segera membuka blokir kartu tersebut saat itu juga, atau beliau mengancam akan menyuruh Mas Hendra menceraikanku begitu mereka menginjakkan kaki kembali di Indonesia nanti. Mendengar ancaman yang sudah ratusan kali kudengar itu, aku sama sekali tidak merasa takut atau gentar sedikit pun. Masa-masa di mana aku menangis karena intimidasi verbal mereka telah berakhir sejak aku melihat rekaman CCTV pagi tadi. Aku menjawab dengan tegas bahwa aku tidak akan pernah membuka blokir tersebut dan mempersilakan mereka menikmati sisa waktu transit mereka dengan merenungi perbuatan kriminal yang telah mereka lakukan. Sebelum Ibu Widya sempat membalas perkataanku, aku menambahkan bahwa aku juga telah mengirimkan seluruh bukti rekaman CCTV rumah saat mereka mencuri kartu kredit tersebut kepada Mas Hendra dan pihak kepolisian sebagai laporan resmi tindakan pencurian dalam keluarga. Kalimat terakhirku itu rupanya menjadi pukulan telak yang membuat suasana di seberang telepon mendadak hening seketika, menyisakan suara bising pengumuman bandara internasional yang menggema di latar belakang. Aku bisa membayangkan bagaimana wajah Ibu Widya langsung pucat pasi dan tubuhnya gemetar hebat menyadari bahwa posisi mereka kini tidak lagi di atas angin, melainkan berada di ambang kehancuran total. Tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk memohon atau membela diri, aku langsung mematikan sambungan telepon dan memblokir nomor kontak Sela secara permanen. Aku meletakkan ponselku kembali di atas meja dengan perasaan puas yang tak ternilai harganya, tahu bahwa pelajaran pertama telah tersampaikan dengan sangat elegan tanpa aku harus mengotori tanganku dengan caci maki. Hari masih siang, dan tugas-tugas kantorku masih menanti untuk diselesaikan dengan hasil terbaik demi menjaga reputasi profesional yang telah kubangun dengan susah payah ini. Biarlah mereka berdua merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang terlantar, menahan lapar dan dahaga di tengah kemegahan bandara asing yang tidak peduli pada air mata palsu mereka. Aku kembali memfokuskan pandanganku pada layar laptop, tersenyum tipis membayangkan babak selanjutnya dari sandiwara yang mereka mulai sendiri, sementara akulah yang memegang kendali penuh atas akhir ceritanya. Kepuasan setelah mematikan telepon dari bandara transit itu tidak bertahan lama, karena aku tahu tantangan berikutnya akan datang dari dalam rumahku sendiri, yaitu suamiku. Tepat pukul 5 sore, ketika aku baru saja melangkah keluar dari gedung kantor menuju area parkir, ponselku kembali bergetar hebat dengan nama Mas Hendra yang berkedip di layarnya. Aku menarik napas dalam-dalam, membetulkan letak hijabku yang sedikit bergeser karena embusan angin sore Jakarta, lalu bersiap menghadapi konfrontasi yang sudah kuprediksi sejak awal. Begitu tombol geser hijau kutekan,
Suara Mas Hendra langsung membentakku tanpa kalimat pembuka yang ramah, menanyakan dengan nada tinggi apa yang sebenarnya telah kulakukan kepada ibu dan adiknya, hingga mereka menangis histeris di negeri orang. Sambil menyalakan mesin mobil dan mengemudikannya membelah kemacetan jalan ibu kota, aku mendengarkan rentetan kemarahan Mas Hendra yang menggebu-gebu tanpa memotongnya sedikit pun. Dia menuduhku sebagai istri yang egois, kejam, dan tidak punya hati nurani karena tega mematikan kartu kredit di saat keluarganya sedang berada di bandara asing tanpa persiapan. Mas Hendra bersikeras bahwa apa yang dilakukan ibu dan adiknya hanyalah bentuk kehilafan karena mereka sangat ingin melihat keindahan Korea Selatan, dan sebagai menantu yang berkecukupan, seharusnya aku memaklumi hal tersebut. Mendengar pembelaan buta dari laki-laki yang telah kunikahi selama 3 tahun itu, hatiku rasanya tidak lagi sakit, melainkan mati rasa karena kebodohan dan keberpihakannya yang selalu tidak adil. Mas, apakah kamu sudah membuka pesan WhatsApp yang kukirimkan siang tadi sebelum kamu mulai meneriakiku seperti ini? Tanyaku dengan suara yang teramat tenang, kontras dengan suaranya yang berapi-api. Pertanyaanku membuat seberang telepon mendadak hening sejenak, menandakan bahwa dia mungkin melewatkan pesan penting itu karena terlalu sibuk menerima telepon darurat dari ibunya. Aku menjelaskan dengan dingin bahwa di dalam pesan tersebut terdapat rekaman video CCTV berdurasi 5 menit yang memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana ibu dan adiknya membongkar laci pribadiku seperti kawanan perampok. Aku menegaskan bahwa tindakan mereka bukan lagi sekadar kehilafan, melainkan sebuah aksi kriminal murni, yaitu pencurian dengan pemberatan yang direncanakan secara matang. Setelah keheningan yang cukup lama, Mas Hendra kembali bersuara, namun kali ini nadanya sedikit merendah meskipun sisa-sisa ego sebagai seorang suami masih terdengar jelas di dalamnya. Dia berdalih bahwa bagaimanapun juga, Ibu Widya adalah orang tua yang melahirkannya, sehingga tidak pantas bagi seorang menantu untuk memperlakukan mertua seperti seorang penjahat kelas kakap. Mas Hendra memohon, yang lebih mirip seperti sebuah perintah terselubung, agar aku segera mencabut laporan bank dan mengirimkan sejumlah uang tunai melalui transfer internasional agar ibu dan adiknya bisa melanjutkan perjalanan mereka. Dia berjanji bahwa sesampainya mereka di Indonesia nanti, dia sendiri yang akan menasihati mereka berdua agar tidak mengulangi perbuatan memalukan itu lagi kepadaku. Mendengar janji palsu yang sudah berulang kali diucapkannya di masa lalu setiap kali ibunya berbuat ulah, aku hanya bisa tersenyum sinis di balik kemudi mobilku. Aku mengingatkannya pada kejadian tahun lalu ketika perhiasan emas mas kawinku dipinjam tanpa izin oleh Ibu Widya untuk ditunjukkan ke arisan keluarga, yang ujung-ujungnya digadaikan tanpa pernah dikembalikan sampai detik ini. Saat itu, Mas Hendra juga mengucapkan kalimat yang persis sama, memintaku mengalah demi kedamaian rumah tangga dan berjanji akan menggantinya, yang nyatanya hanya menjadi angin lalu belaka. Aku menegaskan kepadanya bahwa waktu untuk mengalah dan menjadi menantu yang bodoh sudah resmi berakhir hari ini, bersamaan dengan hilangnya rasa hormatku pada silsilah keluarganya. Aku tidak akan mengirimkan uang sepeser pun, Mas, dan jika kamu berani menggunakan uang tabungan bersama kita untuk membantu mereka, aku akan langsung menggugat cerai kamu besok pagi, ancamku dengan nada yang tidak main-main. Kalimat tegas itu rupanya berhasil memukul mundur keberanian Mas Hendra, karena dia tahu betul bahwa sebagian besar aset rumah yang kami tempati, hingga mobil yang dia kendarai dibeli dengan uang dari hasil kerja kerasku sebagai profesional T. Tanpa sokongan finansial dariku, Mas Hendra yang hanya seorang karyawan biasa dengan gaji pas-pasan tidak akan mampu menopang gaya hidup ibunya yang penuh dengan kepalsuan dan gengsi tinggi. Mas Hendra mulai frustrasi dan beralih menggunakan taktik manipulasi emosional, menuduhku telah berubah menjadi wanita yang gila harta dan sombong sejak mendapatkan promosi jabatan di kantor. Dia membawa-bawa masalah agama,
mengatakan bahwa seorang istri yang membangkang kepada suami dan mertua tidak akan pernah mencium bau surga dan akan hidup dalam kesengsaraan. Namun, aku yang mengenakan hijab ini tahu betul batasan hukum agama yang sebenarnya, bahwa menghormati suami tidak berarti harus membiarkan diri dijahati dan dirampok secara terus-menerus oleh keluarga suami. Aku menjawab bahwa surga yang dia maksud tidak akan pernah bisa dimasuki oleh orang-orang yang memakan harta orang lain secara batil dan tidak sah seperti ibu dan adiknya. Setibanya aku di halaman rumah, aku melihat Mas Hendra sudah berdiri di depan pintu dengan wajah yang kusut, memegang ponselnya dengan tatapan mata yang penuh kemarahan sekaligus kebingungan. Begitu aku turun dari mobil, dia langsung menghampiriku dan mencoba merebut tas kerjaku, berharap bisa menemukan dompet atau token bank mandiri yang biasa kugunakan untuk transaksi. Dengan sigap, aku melangkah mundur dan menepis tangannya dengan kasar, menatapnya dengan pandangan paling merendahkan yang pernah kuberikan selama kami hidup bersama sebagai suami istri. Aku mengingatkannya untuk menjaga jarak jika dia tidak ingin aku berteriak memanggil security perumahan untuk mengusirnya dari rumah yang sertifikatnya murni atas namaku sendiri. Melihat kekeraspalaanku yang tidak bisa ditembus, Mas Hendra akhirnya terduduk lemas di anak tangga teras rumah sambil memegangi kepalanya yang mungkin terasa mau pecah. Di saat yang sama, ponselnya kembali berdering keras, dan dari pengeras suara yang tidak sengaja terdengar, suara Sela kembali menjerit histeris karena mereka baru saja diusir dari area ruang tunggu bandara oleh petugas keamanan. Mereka dianggap mengganggu ketertiban karena menangis dan berteriak-teriak histeris saat mencoba bernegosiasi dengan pihak maskapai yang menolak memproses tiket lanjutan mereka akibat status kartu kredit yang bermasalah. Ibu Widya bahkan dikabarkan sempat pingsan karena syok dan malu, menjadi tontonan gratis bagi para penumpang lain yang melintas di terminal internasional tersebut. Aku berjalan melewati Mas Hendra yang sedang kebingungan menanggapi jeritan adiknya, membuka pintu rumah dengan kunci digital, lalu melangkah masuk tanpa berniat menoleh ke belakang sedikit pun. Di dalam rumah yang sepi ini, aku merasa kedamaian yang sesungguhnya akhirnya kembali setelah sekian lama diusik oleh drama keluarga mertua yang tidak pernah ada habisnya. Sambil bersiap untuk membersihkan diri dan mengambil air wudhu untuk salat maghrib, aku bergumam dalam hati bahwa ini barulah permulaan dari badai yang sesungguhnya. Mereka yang menanam angin harus bersiap memanen badai yang luar biasa, dan aku akan memastikan badai itu akan meratakan seluruh kesombongan yang selama ini mereka banggakan. Malam pun semakin larut, namun suasana di dalam rumah muahku masih terasa begitu tegang meski aku memilih untuk mengurung diri di dalam kamar utama. Setelah menyelesaikan salat maghrib dan isya dengan khusyuk, aku duduk di tepi ranjang sambil menyesap teh hangat, mencoba menjernihkan pikiran dari sisa-sisa keributan sore tadi. Di luar kamar, aku bisa mendengar langkah kaki Mas Hendra yang berjalan mondar-mandir di ruang tengah dengan cemas, diselingi suara gumaman frustrasi saat dia mencoba menelepon beberapa kerabatnya untuk mencari pinjaman uang darurat. Aku tahu usahanya akan sia-sia, karena di tengah situasi ekonomi seperti sekarang, tidak akan ada saudara yang mau meminjamkan uang hingga puluhan juta rupiah hanya untuk menyelamatkan gengsi ibu anak yang terjebak di luar negeri akibat ulah mereka sendiri. Sekitar pukul 9 malam, keheningan kamarku kembali terusik ketika Mas Hendra mengetuk pintu dengan ketukan yang pelan, jauh berbeda dari gedoran kasarnya beberapa jam lalu. Ketika aku membuka pintu, ekspresi wajah suamiku telah berubah total. Tidak ada lagi tatapan kemarahan atau bualan tentang surga, yang tersisa hanyalah wajah memelas seorang laki-laki yang kehilangan harga diri. Dia memohon izin untuk masuk dan berbicara baik-baik, sebuah taktik klasik yang selalu dia gunakan jika semua gertakannya gagal total memengaruhi keputusanku.
Aku membiarkannya masuk namun tetap berdiri di dekat meja rias, menjaga jarak aman dan mempertahankan postur tubuh yang tegas dengan hijab instan yang tetap menutup dadaku dengan rapi. Dengan suara yang sengaja dilembutkan, Mas Hendra mulai merajuk dan mengatakan bahwa dia sangat mencintaiku, serta tidak ingin pernikahan yang telah kami bina hancur hanya karena masalah uang. Dia mencoba menggenggam tanganku, namun aku segera menariknya menjauh dengan tatapan dingin yang membuat gerakannya seketika terhenti di udara. Dia kemudian menjelaskan bahwa Ibu Widya benar-benar tersiksa di bandara transit, menderita sakit kepala hebat karena belum makan apapun sejak siang selain air keran bandara. Mas Hendra memohon agar aku setidaknya mengirimkan uang sebesar 5 juta rupiah saja ke rekening Sela, sekadar untuk membelikan ibunya makanan dan obat-obatan, serta ongkos bagi mereka untuk pulang ke Indonesia menggunakan pesawat kelas ekonomi yang paling murah. Kalau mereka punya uang untuk membeli kuota internet dan mengunggah penderitaan mereka di media sosial, harusnya mereka juga bisa berpikir bagaimana caranya bertahan hidup tanpa harus mengemis padaku, Mas. Jawabku dengan nada sinis yang tak terbantahkan. Aku kemudian membuka ponselku dan menunjukkan sebuah tangkapan layar baru dari akun media sosial alternatif milik Sela yang baru saja dikirimkan oleh salah seorang temanku. Di sana, Sela bukannya merenungi kesalahannya, melainkan justru membuat sebuah unggahan video pendek yang merekam ibunya sedang bersandar lemas di kursi bandara dengan narasi yang sangat menyudutkan diriku. Sela menulis bahwa mereka sedang dizalimi oleh seorang menantu berhijab yang berhati iblis, yang sengaja mematikan fasilitas mereka di tengah jalan karena dendam pribadi. Unggahan video itu rupanya sengaja dibuat oleh Sela dengan harapan bisa memancing simpati dari netizen dan membuatku merasa tertekan secara sosial hingga terpaksa mengalah. Di dalam video berdurasi 30 detik tersebut, Ibu Widya tampak menangis tersedu-sedu tanpa air mata, meratapi nasibnya yang katanya ditelantarkan oleh menantu yang tidak tahu diri setelah semua kebaikan yang beliau berikan. Melihat video manipulatif yang mulai mendapatkan beberapa komentar negatif dari orang-orang yang tidak tahu cerita sebenarnya, amarahku yang sempat mereda kembali tersulut. Aku menatap Mas Hendra dengan pandangan yang begitu tajam, membuat suamiku itu langsung salah tingkah karena dia sendiri tidak menyahu bahwa adiknya masih sempat melakukan tindakan sekonyol itu di tengah situasi darurat. Lihat sendiri bagaimana kelakuan keluargamu yang kamu bela mati-matian ini, Mas. Bahkan di saat mereka kelaparan pun, yang ada di kepala mereka hanyalah bagaimana cara menghancurkan nama baikku, ujarku dengan suara bergetar menahan geram. Aku menegaskan kepada Mas Hendra bahwa tindakan Sela ini telah memantapkan niatku untuk membawa kasus ini ke jalur hukum tanpa ada kata damai sedikit pun. Bukan saja karena kasus pencurian kartu kredit, tetapi sekarang ditambah dengan pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE yang bisa menyeret Sela ke dalam jeruji besi. Mendengar kata penjara, wajah Mas Hendra seketika berubah menjadi pucat pasi, dan dia langsung bersujud di depan kakiku sambil menangis memohon ampunan. Laki-laki yang biasanya selalu merasa paling berkuasa di rumah ini, kini tampak begitu menyedihkan, memegangi ujung gamis katunku sambil meratap agar aku tidak menghancurkan masa depan adiknya. Dia berjanji akan memaksa Sela menghapus video itu saat ini juga dan membuat video permintaan maaf secara terbuka di seluruh akun media sosial miliknya. Namun, bagiku semua itu sudah terlambat dan tidak ada artinya lagi, karena luka yang mereka goreskan sudah terlalu dalam dan berulang kali terjadi. Aku menarik ujung gamisku dari genggamannya dengan kasar, lalu menyuruhnya berdiri dan keluar dari kamarku jika dia tidak ingin aku menelepon pengacara pribadiku malam ini juga untuk mempercepat proses gugatan cerai. Dengan tubuh yang gemetar dan langkah yang gontai, Mas Hendra akhirnya keluar dari kamar dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa semua senjatanya kini telah tumpul di hadapanku. Begitu pintu kamar kembali kukunci dari dalam,
Aku langsung menghubungi seorang rekan kerjaku yang merupakan ahli di bidang hukum siber dan digital forensik untuk mengamankan seluruh bukti unggahan Sela. Aku memastikan bahwa setiap video, foto, dan komentar yang menyudutkan diriku telah direkam dan diarsip secara digital dengan legalitas yang sah agar tidak bisa dibantah saat di persidangan nanti. Aku tidak ingin memberikan celah sekecil apapun bagi mereka untuk lolos dari jerat hukum yang telah mereka pasang sendiri akibat keserakahan mereka. Sambil memantau pergerakan di media sosial, aku melihat bahwa strategi Sela untuk viral justru berbalik menjadi senjata makan tuan yang mengerikan bagi mereka berdua. Netizen Indonesia yang terkenal jeli dan tidak mudah tertipu mulai menemukan kejanggalan dari cerita yang dibagikan oleh Sela di akunnya. Beberapa netizen yang kebetulan mengerti tentang sistem penerbangan internasional mulai berkomentar bahwa tidak mungkin kartu kredit mati jika tidak diblokir oleh pemilik aslinya, dan mereka mulai mempertanyakan siapa sebenarnya pemilik kartu yang digunakan Sela. Gelombang komentar yang awalnya menghujatku perlahan-lahan berubah menjadi badai pertanyaan kritis yang menuntut Sela untuk menunjukkan bukti kepemilikan kartu mewah yang dia pamerkan sebelumnya. Aku mematikan layar ponselku dengan senyuman puas yang mengembang di bibir, tahu bahwa kebenaran perlahan-lahan mulai mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Di luar rumah, suara rintik hujan malam mulai terdengar, menemani keheningan kamarku yang kini terasa begitu damai dan penuh kemenangan. Biarlah malam ini Ibu Widya dan Sela tidur beralaskan kursi besi bandara yang dingin di negeri orang, ditemani oleh hujatan netizen yang mulai menyadari kebohongan mereka. Sementara itu, aku akan tidur dengan nyenyak di atas ranjangku yang empuk, mengumpulkan energi untuk menghadapi babak pembalasan berikutnya yang pastinya akan jauh lebih menegangkan dan tuntas. Pagi berikutnya tiba dengan membawa kehangatan matahari yang menembus celah gorden kamarku, namun atmosfer di dalam rumah masih sedingin es. Setelah menunaikan salat subuh, aku segera bersiap-siap mengenakan pakaian kerja terbaikku, memadukan tunik formal dengan hijab segi 4 yang terpasang rapi menggunakan peniti kecil di bawah dagu. Ketika aku melangkah keluar kamar menuju dapur untuk membuat secangkir kopi, aku mendapati Mas Hendra masih terduduk di sofa ruang tamu dengan pakaian yang sama seperti kemarin malam. Matanya merah terkesan tidak tidur semalaman, sementara ponselnya tergeletak di atas meja dengan layar yang terus-menerus berkedip menampilkan panggilan masuk yang sengaja ia abaikan karena sudah tidak tahu harus menjawab apa lagi. Tanpa memedulikan keberadaannya yang tampak menyedihkan, aku terus berjalan ke dapur dan menyeduh kopi hitam kesukaanku dengan tenang tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mas Hendra perlahan bangkit dari sofa dan berjalan menghampiriku ke dapur dengan langkah kaki yang terseret, mencoba membuka pembicaraan dengan suara yang parau dan serak. Dia menceritakan bahwa sepanjang malam subuh tadi, keluarga besarnya dari pihak ibunya mulai ikut campur setelah melihat kegaduhan yang dibuat Sela di media sosial. Paman dan bibinya dari pihak Mas Hendra beramai-ramai mengirimkan pesan penuh kecaman kepadanya, menuntut agar dia sebagai kepala keluarga bisa bersikap tegas dan memaksa aku untuk segera menyelamatkan Ibu Widya yang telantar. Sambil menyesap kopi hangatku perlahan, aku menatap lurus ke bola mata suamiku dengan pandangan yang dingin, menantang setiap kata yang keluar dari mulutnya yang penuh kepasrahan itu. Aku bertanya kepadanya dengan nada menyindir, kemana perginya paman dan bibinya yang terhormat itu di saat ibu dan adiknya tertawa bahagia memamerkan tiket kelas bisnis yang dibeli dari uang curian. Mengapa sekarang, ketika kedua orang itu jatuh miskin dan terlantar di bandara asing, seluruh keluarga besar baru sibuk menunjuk hidungku seolah-olah akulah penjahat tunggalnya? Mas Hendra hanya bisa menundukkan kepala sedalam-dalamnya, tidak mampu menjawab pertanyaanku karena dia sendiri tahu bahwa keluarga besarnya memang hanya tahu cara menuntut tanpa pernah mau berkontribusi.
Mas Hendra kemudian menyodorkan ponselnya kepadaku, memperlihatkan sebuah pesan suara panjang dari pamannya yang berisi ancaman akan mengucilkan kami dari silsilah keluarga jika terjadi sesuatu yang buruk pada Ibu Widya di luar negeri. Di dalam pesan suara itu, sang paman bahkan membawa-bawa nama almarhum ayah Mas Hendra, mengatakan bahwa aku adalah menantu yang tidak tahu berterima kasih dan membawa sial bagi keturunan mereka. Mendengar intimidasi berbasis keluarga yang sangat kolot tersebut, aku justru tertawa renyah, merasa geli melihat bagaimana orang-orang itu mencoba menggunakan ikatan darah untuk melegalkan aksi kriminal pencurian kartu kreditku. Aku menyerahkan kembali ponsel itu ke tangan Mas Hendra dan menegaskan bahwa aku sama sekali tidak peduli jika harus didepak dari keluarga yang bermental perampok seperti mereka. Jika pamanmu itu begitu mencemaskan keselamatan ibumu, kenapa dia tidak menjual saja motor atau menggadaikan surat tanahnya untuk mengirimkan uang ke sana, Mas? Ujarku dengan penekanan yang sangat jelas di setiap kata. Pertanyaan logisku itu seketika membungkam mulut Mas Hendra, karena dia tahu betul bahwa paman-pamannya adalah tipe orang yang pelit dan hanya besar omong di grup percakapan keluarga namun pengecut dalam tindakan nyata. Aku mengingatkannya kembali bahwa batas kesabaranku sudah habis, dan aku memberi Mas Hendra waktu hingga sore ini untuk mengemasi seluruh barang pribadinya dan keluar dari rumah ini jika dia masih memilih untuk membela kejahatan keluarganya. Sebelum berangkat ke kantor, aku menyempatkan diri untuk memeriksa perkembangan berita di media sosial melalui tablet pribadi yang kusimpan di dalam tas kerja. Dugaan saya kemarin malam terbukti sepenuhnya. Video manipulatif yang diunggah Sela justru menjadi bumerang yang sangat mematikan bagi reputasi mereka sendiri. Seorang pembuat konten investigasi digital yang cukup terkenal di platform tersebut baru saja mengunggah sebuah video reaksi yang menguliti kebohongan Sela secara tuntas dan tajam. Pembuat konten tersebut menunjukkan bukti digital dari unggahan Sela sebelumnya yang memamerkan kartu kredit hitam bermerek Infinite atas nama pribadiku, yang jelas-jelas membuktikan bahwa Sela bukanlah pemilik sah dari fasilitas mewah tersebut. Netizen Indonesia yang terkenal dengan keganasannya di dunia maya langsung menyerbu akun Sela dengan ribuan komentar hujatan, menyebutnya sebagai pencuri berkedok korban yang tidak tahu malu. Pihak maskapai penerbangan internasional yang mereka gunakan bahkan ikut mengeluarkan pernyataan resmi di kolom komentar, menegaskan bahwa penolakan fasilitas terjadi karena adanya laporan resmi mengenai transaksi palsu atau fraud dari pemilik kartu yang sah. Skandal ini mendadak menjadi viral nasional, menempati jajaran topik terhangat di berbagai platform digital dengan tajuk mertua dan ipar pencuri kartu kredit terlantar di bandara. Melihat kehancuran harga diri mereka yang terpampang nyata di ruang publik, aku merasa sebuah kepuasan yang luar biasa mengalir di dalam dadaku. Sepanjang perjalanan menuju kantor, aku terus menerima pesan dari beberapa kerabat jauh yang berbalik mendukung tindakanku setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari berita yang viral. Mereka memujiku karena berani bersikap tegas melawan keserakahan Ibu Widya yang selama ini memang terkenal suka bertindak semena-mena kepada siapapun di kampung halamannya. Dukungan-dukungan ini membuat mentalku semakin kuat, menegaskan bahwa keputusan yang kuambil untuk tidak mengalah adalah keputusan yang sangat tepat dan bermartabat. Aku bertekad tidak akan mundur satu langkah pun, bahkan jika Mas Hendra membawa pengacara sekalipun untuk merayu atau mengancamku di kemudian hari. Setibanya di ruang kerja kantorku, sekretaris pribadi menghampiriku dengan wajah agak cemas, memberitahukan bahwa ada beberapa wartawan media hiburan digital yang mencoba menghubungi nomor kantor untuk meminta klarifikasi terkait kasus yang sedang viral tersebut. Sebagai seorang profesional di bidang IT yang harus menjaga reputasi perusahaan, aku langsung menginstruksikan tim humas kantorku untuk memberikan jawaban diplomatis bahwa masalah tersebut adalah urusan pribadi yang sudah diserahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum.
Aku tidak ingin kegilaan keluarga mertuaku mengotori karir cemerlang yang telah kubangun dengan memeras keringat dan air mata selama bertahun-tahun di ibu kota ini. Sambil duduk di balik meja kerjaku yang rapi, aku membuka sebuah dokumen digital yang dikirimkan oleh pengacara pribadiku melalui surat elektronik resmi perusahaan. Dokumen tersebut adalah draft final gugatan cerai terhadap Mas Hendra, lengkap dengan tuntutan hak asuh penuh atas aset pribadi serta laporan pidana berlapis untuk Ibu Widya dan Sela yang siap didaftarkan ke pengadilan negeri besok pagi. Aku menatap layar komputer dengan pandangan yang sangat mantap tanpa ada keraguan sedikit pun yang tersisa di dalam hatinya yang paling dalam. Dengan satu ketukan di tombol persetujuan digital, aku resmi membuka babak akhir yang akan menyeret mereka semua ke dalam lubang kehancuran yang mereka gali dengan tangan mereka sendiri. Siang hari di kantor berjalan dengan tensi yang luar biasa tinggi, bukan karena urusan pekerjaan, melainkan karena drama keluarga yang kini telah bergeser ke ranah publik secara masif. Di tengah kesibukanku meninjau arsitektur keamanan data perusahaan, ponselku bergetar pendek menampilkan pesan singkat dari Mas Hendra yang mengabarkan bahwa dia telah menyerah dan bersedia mengemasi barang-barangnya dari rumah kami. Namun, pesan itu diakhiri dengan sebuah kalimat pasrah yang menyebutkan bahwa Ibu Widya dan Sela saat ini benar-benar berada dalam kondisi kritis karena otoritas bandara transit mengancam akan mendeportasi mereka kembali ke Indonesia atas tuduhan pelanggaran imigrasi dan kegaduhan publik. Aku hanya menatap pesan itu dengan dingin tanpa berniat membalasnya, karena bagiku, setiap konsekuensi yang mereka terima hari ini adalah buah manis dari benih kejahatan yang mereka tanam sendiri kemarin pagi. Sekitar pukul 2 siang, sebuah panggilan video dari nomor internasional yang tidak dikenal masuk ke ponselku, dan entah mengapa intuisiku mendorongku untuk menerima panggilan tersebut demi melihat akhir dari kesombongan mereka. Begitu layar terhubung, pemandangan yang muncul di kamera seketika membuatku menarik napas dalam-dalam. Itu adalah Sela dan Ibu Widya yang sedang duduk di lantai sudut ruangan sempit yang tampak seperti ruang interogasi bandara. Wajah Sela yang biasanya penuh riasan tebal kini tampak kuyu, sembab karena air mata yang terus mengalir, sementara rambutnya mencuat berantakan dari balik hijab kaosnya yang sudah tampak kumal. Di sampingnya, Ibu Widya bersandar pada dinding dengan mata terpejam, wajahnya pucat pasi tanpa sisa-sisa keangkuhan seorang mertua yang biasanya selalu mendominasi setiap sudut rumahku. "Mbak Rania, tolong kami, Mbak, aku mohon dengan sangat." Suara Sela terdengar parau dan gemetar, jauh sekali dari nada melengking sombong yang digunakannya saat mencaciku kemarin malam. Dia menangis tersedu-sedu di depan kamera ponselnya, menceritakan bahwa petugas imigrasi asing di sana telah menyita paspor mereka sementara waktu karena mereka tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan dana atau kartu kredit alternatif untuk bertahan hidup. Sela mengaku bahwa mereka berdua sudah tidak makan selama lebih dari 24 jam, dan rasa lapar serta dinginnya pendingin ruangan bandara telah membuat ibunya terkulai lemas tak berdaya. Mereka kini dihadapkan pada ancaman penahanan di sel imigrasi sebelum dideportasi dengan catatan kriminal yang akan menghancurkan nama baik keluarga mereka selamanya. Aku membetulkan letak hijab modernku dengan gerakan yang sangat tenang, lalu menatap mereka berdua dari balik layar ponsel dengan ekspresi wajah yang datar, seolah sedang menyaksikan sebuah siaran berita dokumenter yang tidak memiliki ikatan emosional apapun dengan hidupku. Aku bertanya kepada Sela dengan suara yang bariton dan tegas, di mana perginya video tantangan dan makian yang dia unggah kemarin malam yang menyebutku sebagai menantu berhati iblis. Mengapa sekarang, ketika hukum dan realitas dunia nyata mencekik leher mereka mendadak mengingatku sebagai seorang kakak ipar tempat mereka mengemis perlindungan? Mendengar pertanyaanku, Sela langsung bersujud ke arah kamera ponselnya, meratapi kebodohannya dan bersumpah akan menghapus seluruh konten negatif tersebut jika aku bersedia membelikan mereka tiket pulang.
Ibu Widya yang awalnya terpejam perlahan membuka matanya yang sayu, memandang ke arah layar dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, lalu mulai berbicara dengan nada suara yang bergetar menahan malu yang teramat sangat. Beliau tidak lagi memaki atau membawa-bawa masalah surga dan neraka, melainkan mulai memanggilku dengan sebutan Rania sayang, yang terasa begitu palsu dan menggelikan di telingaku. Beliau mengakui bahwa tindakannya mencuri kartu kredit hitam milikku adalah sebuah kesalahan besar yang dipicu oleh rasa iri dan gengsi terhadap teman-teman arisannya di kampung yang sering memamerkan liburan ke luar negeri. Ibu mertuaku itu memohon agar aku tidak egois dan mengingat statusnya sebagai ibu dari suamiku, memintaku memberikan kesempatan kedua demi masa depan pernikahan kami. Pernikahan yang ibu maksud sudah selesai sejak anak ibu membiarkan ibunya merampok laci pribadi istrinya sendiri, Bu. Jawabku dengan intonasi yang sangat dingin namun menusuk sedalam-dalamnya ke kesadaran mereka. Aku menegaskan bahwa draft gugatan cerai terhadap Mas Hendra sudah ditandatangani dan laporan pidana atas kasus pencurian ini tidak akan pernah kucabut dari pihak kepolisian Indonesia. Mendengar komitmenku yang tak tergoyahkan itu, tangisan Sela semakin pecah menjadi jeritan histeris yang menggema di dalam ruangan interogasi asing tersebut, membuat seorang petugas keamanan bandara berseragam hitam tampak melintas di latar belakang video dan menegurnya dengan bahasa asing yang tegas. Aku kemudian menjelaskan kepada mereka berdua bahwa viralnya kasus ini di Indonesia telah membuat seluruh keluarga besar mereka berbalik arah dan menolak memberikan bantuan finansial karena malu dikaitkan dengan label perampok. Paman-paman Mas Hendra yang kemarin sempat mengancamku di grup percakapan keluarga kini telah menghapus akun mereka atau memilih bungkam setelah video investigasi netizen membongkar kedok keserakahan Sela. Mereka berdua kini benar-benar berdiri sendiri di dunia ini, tanpa sokongan dana, tanpa pembelaan keluarga, dan tanpa harga diri yang tersisa untuk dipamerkan di media sosial. Kenyataan pahit itu tampaknya memukul mental Ibu Widya begitu keras, hingga beliau kembali memejamkan mata sambil memegangi dadanya yang tampak sesak akibat syok yang bertubi-tubi. Aku memberikan satu-satunya solusi yang bisa kupikirkan untuk kalian berdua agar tidak membusuk di sel penahanan asing. Ujarku memutus drama tangisan Sela yang tak kunjung usai dari balik layar kaca. Aku menginstruksikan Sela untuk menggunakan sisa baterai ponselnya untuk membuat satu video pernyataan maaf resmi yang dibacakan secara jelas tanpa air mata buatan, mengakui seluruh aksi pencurian kartu kreditku dan meminta maaf secara terbuka kepada netizen Indonesia atas hoaks yang telah mereka sebarkan. Aku menegaskan bahwa video tersebut harus diunggah di akun utama miliknya dengan status publik yang tidak bisa dihapus selama 1 tahun penuh sebagai hukuman sosial atas kesombongan mereka. Sela sempat ragu dan memandang ibunya, merasa bahwa membuat video pengakuan seperti itu sama saja dengan melakukan bunuh diri sosial yang akan membuat mereka menjadi bahan cemoohan seumur hidup di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, aku langsung memberikan pilihan kedua dengan sangat cepat, yaitu menutup panggilan video ini sekarang juga dan membiarkan petugas imigrasi menyeret mereka ke sel tahanan bawah tanah bandara tanpa ada kesempatan menelepon lagi. Menyadari bahwa mereka tidak memiliki kartu as apapun untuk bernegosiasi denganku, Sela akhirnya mengangguk pasrah dengan tubuh yang lemas, menyetujui syarat mutlak yang kuajukan demi bisa keluar dari neraka transit yang mereka ciptakan sendiri. Aku langsung mematikan sambungan panggilan video tersebut tanpa menunggu kalimat perpisahan atau tangisan lanjutan dari mereka, lalu meletakkan ponselku di atas meja kerja dengan perasaan puas yang membuncah. Aku tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, jagat maya Indonesia akan kembali diguncang oleh video pengakuan paling memalukan dari 2 orang yang mengira bisa hidup mewah di atas penderitaan orang lain. Dengan langkah kaki yang mantap dan senyuman penuh kemenangan yang terukir di wajahku, aku bangkit dari kursi kerja untuk bersiap menghadiri agenda evaluasi divisi sore ini.
Biarlah mereka menyelesaikan bagian mereka dari kesepakatan ini, sementara aku bersiap menyambut kebebasan baru yang menantiku di akhir runtuhnya badai rumah tangga ini. Sore hari menjelang jam pulang kantor, atmosfer di ruang kerjaku mendadak dipenuhi oleh riuh rendah notifikasi dari akun media sosial alternatif yang kugunakan untuk memantau situasi. Dugaanku tidak meleset sama sekali, Sela akhirnya memilih menyelamatkan fisiknya daripada harga dirinya yang memang sudah berada di titik nadir. Sebuah unggahan video berdurasi 2 menit baru saja muncul di akun utama milik adik iparku itu, menampilkan dirinya dan Ibu Widya dengan latar belakang dinding putih ruang interogasi bandara yang dingin. Tanpa filter estetika, tanpa sudut pengambilan gambar yang menyembunyikan kekusutan, video itu langsung menyebar bagai virus di kalangan netizen yang sejak kemarin pagi setia mengikuti perkembangan skandal perjalanan mewah yang berujung petaka ini. Di dalam video tersebut, Sela membaca selembar kertas dengan suara yang bergetar hebat dan sesekali tercekat menahan tangis yang tidak bisa lagi dia bendung. Dengan kalimat yang runtut dan jelas, dia mengakui secara terbuka bahwa semua tuduhan yang dia alamatkan kepadaku pada video sebelumnya adalah kebohongan publik yang sengaja dirancang untuk memanipulasi simpati netizen. Dia menyebutkan dengan gamblang bahwa kartu kredit berlimit tak terbatas yang mereka gunakan untuk membeli tiket kelas bisnis dan hotel mewah di Korea Selatan adalah hasil mencuri dari laci pribadiku tanpa izin. Setiap kata yang keluar dari mulut Sela terdengar seperti sebuah ketukan palu hakim yang meruntuhkan seluruh martabat dan kesombongan keluarga mereka yang selama ini dipelihara dengan kepalsuan. Di samping Sela, Ibu Widya hanya tertunduk dalam-dalam dengan hijab motif mencoloknya yang kini tampak layu, tidak berani menatap langsung ke arah kamera ponsel yang merekam kehancuran mereka. Sesekali beliau mengangguk lemah, memvalidasi setiap pernyataan maaf yang dibacakan oleh adiknya Mas Hendra sebagai bentuk penyesalan yang teramat sangat kepada diriku dan publik. Pemandangan ini sungguh kontras dengan sosok mertua yang biasanya selalu berdiri berkacak pinggang di ruang tamu rumahku, mendikte setiap pengeluaran uangku, dan merasa berhak atas setiap rupiah yang kuhasilkan dari industri tea. Netizen yang menyaksikan video pengakuan tersebut langsung membanjiri kolom komentar dengan kalimat-kalimat satir yang sangat menusuk, merayakan kekalahan dua pelaku kriminal berkedok korban ini. Hanya dalam hitungan 30 menit sejak video itu diunggah, pembuat konten investigasi yang sebelumnya menguliti kebohongan mereka kembali membuat ulasan lanjutan yang semakin menyudutkan posisi Sela dan Ibu Widya. Mereka menganalisis bahasa tubuh Ibu Widya yang tampak menanggung malu luar biasa, menjadikannya contoh nyata dari fenomena sosial tentang bagaimana keserakahan dan obsesi pada flexing bisa menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Video pengakuan itu bahkan masuk ke dalam kompilasi berita populer di beberapa portal media daring nasional dengan tajuk yang sangat menyengat, membuat nama keluarga besar Mas Hendra tercoreng hitam di seluruh penjuru negeri, tanpa ada peluang untuk membersihkannya kembali. Sesuai janjiku yang adil dan terukur, setelah video tersebut dipastikan terunggah dan menyebar secara permanen di jagat maya, aku membuka aplikasi perbankanku untuk memberikan sedikit ruang bernapas bagi mereka. Aku tidak membuka blokir kartu kredit hitamku, karena itu adalah tindakan bodoh yang tidak akan pernah kulakukan lagi seumur hidupku. Sebagai gantinya, aku menggunakan fitur transfer internasional untuk mengirimkan sejumlah uang yang nominalnya sangat pas-pasan, hanya cukup untuk membelikan mereka 2 tiket pesawat kelas ekonomi paling murah rute transit kembali ke Jakarta, ditambah ongkos membeli 2 paket roti dan air mineral. Aku mengirimkan bukti transaksi tiket tersebut ke nomor Sela dengan pesan singkat yang menegaskan bahwa ini adalah bantuan terakhir dariku sebagai manusia, bukan sebagai menantu. Selesai mengurus urusan tiket pemulangan mereka, aku mengemas laptop dan berkas kerja ke dalam tas, lalu melangkah keluar dari ruangan dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada hari-hari sebelumnya.
Ketika aku berjalan melewati koridor kantor, beberapa rekan kerja yang mengetahui masalah ini memberikan tatapan hormat dan senyuman mendukung atas ketegasanku dalam mengambil sikap. Mereka tahu bahwa di balik hijab mokka dan pembawaanku yang tenang ini, terdapat prinsip yang kokoh yang tidak bisa digoyahkan oleh manipulasi emosional atau intimidasi berbasis budaya kolot. Aku masuk ke dalam lift dengan kepala tegak, siap menyambut kepulanganku ke rumah yang kini sudah bersih dari keberadaan orang-orang beracun. Setibanya aku di halaman rumah perumahan kelasku, suasana tampak sangat sepi dan damai tanpa ada tanda-tanda keberadaan mobil Mas Hendra di area parkir. Begitu aku membuka pintu dengan memindai sidik jariku pada kunci digital, aku mendapati pemandangan ruang tengah yang sudah kosong dari barang-barang pribadi suamiku. Pakaian, sepatu kerja, hingga koleksi jam tangan tiruan yang sering dia pamerkan ke teman-temannya sudah tidak ada lagi di tempatnya, menandakan dia benar-benar menepati janjinya untuk keluar dari rumahku sebelum sore hari. Di atas meja makan yang bersih, terdapat selembar kertas putih dengan tulisan tangan Mas Hendra yang ekspreses penyesalan mendalam dan permohonan maaf atas ketidakmampuannya menjadi pelindung yang adil bagi istrinya. Aku membaca surat pendek itu tanpa ada setetes pun air mata yang jatuh membasahi pipiku, karena rasa cintaku pada laki-laki itu sudah sepenuhnya menguap bersama dengan pengkhianatan yang dia restui secara pasif. Aku meremas kertas tersebut menjadi bola kecil lalu melemparkannya dengan tepat ke dalam tempat sampah di sudut dapur, sebuah simbol bahwa masa laluku bersamanya telah resmi berakhir di tempat pembuangan. Sambil menyalakan lampu rumah satu persatu, aku merasa kepemilikan penuh atas ruang hidupku telah kembali seutuhnya, tanpa ada lagi bayang-bayang mertua yang tiba-tiba datang membawa kunci cadangan untuk mengacak-ngacak privasiku. Aku berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, bersiap menunaikan salat maghrib dengan hati yang dipenuhi rasa syukur atas perlindungan MU. Malam itu, pengacara pribadiku mengirimkan pesan teks yang mengonfirmasi bahwa seluruh berkas gugatan cerai dan laporan pidana pencurian dalam keluarga telah selesai diverifikasi oleh sistem administrasi pengadilan dan kepolisian. Sidang pertama dijadwalkan akan digelar dalam beberapa pekan ke depan, dan pengacara memastikan bahwa dengan semua bukti digital yang kita miliki, posisi hukumku sangat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Aku menginstruksikan tim hukumku untuk tidak menerima jalur mediasi apapun yang nantinya akan ditawarkan oleh pihak Mas Hendra atau keluarga besarnya saat sidang dimulai. Aku ingin proses ini berjalan lurus, cepat, dan tuntas hingga keputusan hakim menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya bagi semua pihak. Aku merebahkan tubuhku di atas ranjang yang empuk dengan posisi yang sangat rileks, mendengarkan suara detak jam dinding yang berputar dengan teratur di dalam kamarku yang sunyi. Di belahan bumi yang lain, Ibu Widya dan Sela mungkin sedang melangkah gontai menuju pintu keberangkatan kelas ekonomi dengan perut yang hanya diganjal roti murah, menanggung malu dari tatapan penumpang lain yang mengenali wajah viral mereka. Mereka terbang kembali ke Indonesia bukan sebagai pelancong mewah yang sukses, melainkan sebagai tawanan sosial yang harus bersiap menghadapi kenyataan pahit di tanah air. Aku memejamkan mata dengan senyuman tipis yang menghiasi bibir, tahu bahwa esok hari akan membawa babak baru yang jauh lebih bersih dan penuh harapan untuk masa depanku sendiri. Pagi hari itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tampak begitu sibuk dengan hilir mudik penumpang yang baru saja mendarat dari berbagai belahan dunia, namun ada satu penerbangan yang paling ditunggu oleh para pemburu berita digital. Aku sengaja tidak datang ke bandara untuk melihat kepulangan mertua dan adik iparku, melainkan memilih memantau semuanya dari balik meja kerjaku melalui siaran langsung sebuah akun gosip ternama di media sosial. Dari layar tablet pribadiku,
Terlihat kerumunan kecil orang-orang yang mengenakan kamera ponsel sudah bersiap di area pintu kedatangan internasional, menantikan dua sosok wanita Indonesia yang wajahnya telah menjadi konsumsi publik selama 3 hari terakhir. Sambil membetulkan posisi hijab mocha premium yang kukenakan, aku tersenyum menyaksikan bagaimana sebuah kesombongan yang awalnya diagungkan kini berubah menjadi tontonan yang sangat merendahkan martabat. Sekitar pukul 10 pagi, sosok yang dinantikan akhirnya muncul dari balik pintu kaca otomatis terminal kedatangan dengan langkah kaki yang teramat gontai dan kepala tertunduk dalam-dalam. Ibu Widya berjalan di depan sambil memegangi lengan sela. Tidak ada lagi perhiasan emas imitasi mencolok yang biasanya berderet di pergelangan tangannya, dan hijab satin bermotif mahalnya kini tampak kusut tak terurus. Sela sendiri berjalan di samping ibunya dengan mengenakan topi rajut hitam yang ditarik rendah hingga menutupi sebagian besar wajahnya yang pucat tanpa riasan sama sekali. Mereka berdua menyeret koper-koper besar mereka dengan sisa-sisa tenaga yang ada, tampak sangat kontras dengan penampilan mewah mereka saat mengunggah foto keberangkatan kelas bisnis beberapa hari lalu. Begitu mereka melangkah keluar ke area publik, beberapa kilatan lampu kamera dari para kreator konten dan jurnalis warga langsung menyambut mereka, disertai rentetan pertanyaan tajam mengenai skandal pencurian kartu kredit yang viral tersebut. Sela tampak panik dan berusaha menutupi wajahnya dengan paspor yang dipegangnya, sementara Ibu Widya sempat berteriak histeris menyuruh orang-orang untuk menjauh dan tidak mengambil gambar mereka. Namun, masyarakat yang berada di bandara tidak memedulikan teriakan tersebut. Beberapa orang bahkan meneriaki mereka dengan sebutan mertua pencuri dan ipar tidak tahu malu yang menggema di koridor kedatangan bandara. Air mata penyesalan yang kini mengalir di pipi Kuyu Sela tidak lagi mampu mengundang simpati, melainkan justru mempertegas posisi mereka sebagai pelaku kriminal yang tertangkap basah oleh hukum sosial. Di sudut lain area penjemputan, Mas Hendra tampak berdiri dengan wajah yang sangat kusut, mengenakan kemeja kasual yang tampak belum disetrika dengan rapi sejak dia keluar dari rumahku. Begitu melihat ibu dan adiknya keluar, dia langsung berlari menghampiri mereka, mencoba memeluk mereka dan melindungi dari kepungan kamera ponsel orang-orang di sekitar. Pertemuan keluarga itu tampak begitu menyedihkan. 3 orang yang biasanya selalu bersikap angkuh dan menganggap remeh kemampuanku kini berkumpul dalam lingkaran kehinaan yang mereka ciptakan sendiri. Mas Hendra dengan terburu-buru menuntun ibu dan adiknya menuju area parkir taksi konvensional, karena mobil pribadinya telah kularang untuk dibawa sejak status kepemilikannya resmi kupermasalahkan melalui jalur hukum. Melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh supir taksi sewaan yang sengaja kusewa untuk memantau mereka, aku mengetahui bahwa tujuan pertama perjalanan mereka setelah dari bandara adalah menuju rumah kontrakannya yang baru. Mas Hendra terpaksa menyewa sebuah rumah petak kecil di pinggiran kota Jakarta menggunakan sisa uang pribadinya yang pas-pasan setelah seluruh fasilitas finansial dariku diputus total. Rumah kontrakan baru itu tentu saja sangat jauh dari standar kenyamanan rumah mewahku yang biasa mereka nikmati secara gratis setiap kali berkunjung ke ibu kota. Ketika taksi mereka tiba di depan rumah petak tersebut, tetangga sekitar yang tampaknya sudah mengenali wajah mereka dari video viral langsung memberikan tatapan dingin dan bisikan-bisikan penuh gunjingan yang sangat menyengat telinga. Kepuasan batin yang kurasakan saat melihat runtuhnya harga diri mereka tidak membuatku melupakan langkah-langkah hukum yang harus terus berjalan secara profesional dan terukur. Aku segera menghubungi pihak kepolisian Resor Jakarta Selatan tempat laporan pidana pencurian kartu kredit dengan pemberatan tersebut kudaftarkan 2 hari lalu. Pihak penyidik mengonfirmasi bahwa surat panggilan pemeriksaan pertama sebagai saksi terlapor untuk Ibu Widya dan Sela telah diterbitkan dan akan diantarkan ke alamat kontrakan baru mereka sore ini juga.
Aku menegaskan kepada penyidik melalui kuasa hukumku bahwa aku menutup rapat-rapat pintu damai atau penyelesaian kekeluargaan dan menuntut agar kasus ini segera dinaikkan ke tahap penyidikan demi tegaknya keadilan. Siang itu di kantor, fokus kerjaku tetap terjaga dengan sangat baik. Aku berhasil menyelesaikan audit sistem di perusahaan gelombang pertama dengan hasil yang sangat memuaskan para jajaran direksi. Karierku yang cemerlang ini adalah pembuktian nyata bahwa seorang perempuan berhijab berusia muda sepertiku mampu berdiri mandiri di atas kaki sendiri tanpa perlu bergantung pada validasi atau restu palsu dari keluarga mertua. Pujian yang mengalir dari atasan dan rekan kerja sore itu seolah menjadi penawar yang sangat mujarab atas segala rasa sakit hati yang selama 3 tahun ini kupendam demi menjaga perasaan Mas Hendra. Aku tahu, dengan finansial yang mandiri dan posisi hukum yang mutlak kuat, aku memiliki kendali penuh atas masa depanku sendiri, tanpa ada celah bagi mereka untuk kembali mengusik hidupku. Menjelang sore hari, ponselku bergetar menampilkan panggilan masuk dari nomor Mas Hendra yang tampaknya menggunakan ponsel milik Sela, karena nomor pribadinya telah kublokir secara permanen. Aku mengangkatnya dengan mengaktifkan mode perekam suara otomatis, agar setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa menjadi bukti tambahan yang sah di pengadilan nanti. Suara Mas Hendra terdengar sangat gemetar, diselingi suara tangisan Ibu Widya di latar belakang yang meratapi nasib mereka setelah menerima surat panggilan dari pihak kepolisian yang baru saja diantarkan oleh petugas berseragam. Mas Hendra memohon dengan sangat agar aku bersedia meluangkan waktu malam ini untuk bertemu di sebuah tempat netral demi membicarakan masalah pencabutan laporan polisi tersebut. Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi secara pribadi, Hendra. Semua urusan kita akan diselesaikan oleh pengacara dan majelis hakim di ruang sidang. Jawabku dengan intonasi suara yang teramat tegas tanpa ada keraguan sedikit pun. Aku mengingatkannya bahwa waktu mereka untuk meminta maaf secara baik-baik telah habis saat mereka memutuskan untuk membongkar laci pribadiku dan membawa kabur kartu kredit hitam milikku ke luar negeri. Mendengar ketegasanku, Mas Hendra mulai menangis sesenggukan, mengakui bahwa ibunya terus-menerus pingsan karena ketakutan membayangkan harus memakai baju tahanan oranye dan mendekam di balik jeruji besi di usia tuanya. Namun, aku menegaskan kembali bahwa rasa takut yang mereka alami sekarang adalah konsekuensi logis yang wajib mereka bayar atas kejahatan yang mereka lakukan dengan sadar. Sebelum menutup sambungan telepon secara sepihak, aku menambahkan informasi bahwa draft gugatan perceraian kami telah resmi terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara yang sudah keluar sore ini. Kalimat terakhirku itu tampaknya menjadi hantaman penutup yang membuat Mas Hendra kehilangan kata-kata, menyisakan suara tangisan adiknya yang terdengar semakin histeris di seberang telepon. Aku mematikan ponsel dengan perasaan lega yang teramat sangat, lalu bersiap untuk mengemasi barang-barang kerjaku karena jam kantor telah resmi berakhir. Malam ini aku akan pulang ke rumahku yang sepi namun penuh dengan kedamaian, bersiap menyambut hari esok yang akan membawa proses hukum ini berjalan ke tahap yang jauh lebih tuntas dan mengikat bagi mereka semua. 3 minggu telah berlalu sejak kepulangan hina keluarga mertuaku dari bandara transit, dan hari yang paling kutunggu-tunggu akhirnya tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pagi itu, aku turun dari mobil dengan langkah yang mantap, mengenakan setelan formal berwarna gelap yang dipadukan dengan hijab modern berwarna senada yang membingkai wajahku dengan rapi dan tegas. Di lobi pengadilan yang ramai, aku langsung disambut oleh tim kuasa hukumku yang membawa map tebal berisi seluruh berkas gugatan cerai dan bukti-bukti pengkhianatan finansial yang mutlak. Tidak jauh dari tempatku berdiri, aku melihat Mas Hendra duduk sendirian di bangku panjang dengan tatapan mata yang kosong. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus dan kemejanya terlihat kusam, mencerminkan hancurnya kehidupan yang dia pilih setelah kehilangan seluruh fasilitas mewah dariku. Begitu Mas Hendra melihat kehadiranku,
Dia langsung bangkit dan mencoba mendekat dengan langkah ragu-ragu, seolah-olah berharap masih ada sisa keajaiban atau pengampunan di dalam hatiku yang dingin. Namun, dua orang pengacaraku dengan sigap langsung melangkah maju, memasang badan untuk menghalangi jalannya dan menegaskan bahwa seluruh komunikasi harus melewati mereka secara resmi. Mas Hendra hanya bisa menatapku dari jarak beberapa meter dengan mata yang berkaca-kaca, mencoba memanggil namaku dengan suara yang serak dan penuh penyesalan yang terlambat. Aku sama sekali tidak menoleh atau memberikan respons emosional sedikit pun. Bagiku, laki-laki yang berdiri di sana kini hanyalah orang asing yang sedang menuai badai akibat kelalaiannya sendiri menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Di saat yang bersamaan, pengacaraku membisikkan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus pidana pencurian kartu kredit Ibu Widya dan Sela yang sedang berjalan paralel di kepolisian. Proses penyidikan ternyata telah rampung, dan berkas perkara mereka telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan, yang berarti dalam hitungan minggu mereka juga akan segera disidang di pengadilan negeri. Ibu Widya dikabarkan terus-menerus jatuh sakit di rumah kontrakannya karena syok berat setelah status hukumnya dinaikkan menjadi tersangka resmi dalam kasus pencurian dalam keluarga. Sela pun tidak kalah menderita. Akun media sosialnya yang dulu dia gunakan untuk pamer kini telah lenyap karena tidak kuat menahan jutaan hujatan dari netizen seluruh Indonesia yang melabelinya sebagai perampok berkedok korban. Ketika ruang sidang pertama dibuka, kami semua melangkah masuk dan mengambil posisi di hadapan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan perceraian kami. Suasana di dalam ruangan ber-AC itu terasa begitu hikmat dan menegangkan, dengan ketukan palu hakim yang menggema membelah keheningan sebagai tanda dimulainya persidangan. Hakim ketua memulai dengan agenda mediasi wajib, menanyakan apakah masih ada celah bagi kami berdua untuk memperbaiki hubungan pernikahan yang telah berjalan selama 3 tahun ini. Mas Hendra langsung angkat bicara dengan suara bergetar, memohon kepada majelis hakim agar membantunya mempertahankan pernikahan ini, karena dia mengaku masih sangat mencintaiku dan berjanji akan berubah total. Namun, ketika giliran kuasa hukumku berbicara, kami langsung menyerahkan bundel dokumen bukti yang membuat ruangan sidang mendadak hening seketika tanpa ada bantahan. Bukti tersebut tidak hanya berisi rekaman video CCTV saat Ibu Widya dan Sela mencuri kartu kredit hitamku, tetapi juga laporan keuangan yang menunjukkan bahwa 90% aset rumah tangga dibeli dari rekening pribadiku. Kami juga melampirkan bukti cetak dari jejak digital makian Sela di media sosial yang membuktikan adanya penindasan mental secara sistematis yang dilakukan keluarga mertua terhadap diriku selama bertahun-tahun. Dengan bukti-bukti yang begitu terstruktur dan tak terbantahkan ini, kuasa hukumku menegaskan bahwa hubungan pernikahan ini telah pecah seutuhnya dan tidak memiliki alasan logis apapun untuk dipertahankan. Majelis hakim dengan saksama memeriksa lembar demi lembar bukti yang kami ajukan, dan dari gelengan kepala mereka, aku tahu bahwa mereka ikut merasa geram dengan kelakuan keluarga suamiku. Hakim ketua kemudian menatap Mas Hendra dengan pandangan yang sangat tajam, menanyakan bagaimana mungkin seorang suami membiarkan laci pribadi istrinya dijarah oleh keluarganya sendiri tanpa ada tindakan pencegahan. Mas Hendra hanya bisa tertunduk sedalam-dalamnya dengan wajah yang merah pada menahan malu, menyadari bahwa seluruh kebohongannya selama ini telah telanjang bulat di depan hukum negara. Ego kelaki-lakiannya yang dulu sering dia gunakan untuk mengintimidasiku dengan dalih agama kini, runtuh total menjadi puing-puing ketidakberdayaan yang menyedihkan. Sidang mediasi hari itu akhirnya dinyatakan gagal total, karena pihakku menolak dengan tegas setiap opsi perdamaian atau penundaan sidang yang diajukan oleh pengacara Mas Hendra yang tampak kewalahan. Majelis hakim memutuskan untuk langsung melanjutkan perkara ini ke tahap pembacaan gugatan dan pembuktian formal agar keputusan bisa diambil dengan cepat dan berkekuatan hukum tetap. Mendengar keputusan hakim yang begitu lugas,
Mas Hendra tampak lemas di kursinya, menyadari bahwa statusnya sebagai suami dari seorang profesional tiang mandiri akan segera berakhir. Dia kini harus bersiap menghadapi kenyataan hidup sebagai duda tanpa harta, tanpa pekerjaan mapan, dan harus menanggung beban moral menghidupi ibu serta adiknya yang berada di ambang penjara. Setelah keluar dari ruang sidang pengadilan agama, aku berjalan menuju area parkir dengan perasaan puas yang luar biasa, merasakan beban berat yang selama ini menggelayuti pundakku menguap satu persatu. Beberapa wartawan dari media daring yang mencium aroma persidangan kasus viral ini mencoba mengejarku untuk meminta pernyataan resmi di depan kamera. Dengan pembawaan yang sangat tenang dan elegan, aku hanya memberikan senyuman tipis di balik hijabku dan menyerahkan mikrofon kepada kuasa hukumku untuk memberikan keterangan singkat yang diplomatis. Kami menegaskan kepada publik bahwa proses hukum ini adalah murni perjuangan seorang wanita untuk mempertahankan hak dan kehormatannya yang telah diinjak-injak oleh keserakahan orang lain. Sore harinya, saat aku sudah kembali ke rumah mewahku yang tenang, aku menerima pesan email dari bank penerbit kartu kredit yang mengonfirmasi bahwa seluruh kerugian finansial akibat transaksi fraud di Korea Selatan telah sepenuhnya diasuransikan. Pihak bank juga menyatakan bahwa mereka akan ikut mendampingi proses persidangan pidana Ibu Widya dan Sela sebagai institusi yang dirugikan oleh penggunaan kartu tanpa izin pemilik sah. Kabar ini seperti sebuah berkah berlapis yang menegaskan bahwa keputusanku untuk bergerak cepat memblokir kartu di bandara transit adalah langkah strategis yang sangat jenius. Aku tidak kehilangan uang sepeser pun, sementara dua orang yang mencuri kartuku kini harus membayar mahal dengan sisa umur mereka di balik dinding jeruji besi. Aku berdiri di balkon lantai 2 rumahku, menikmati angin sore yang berembus lembut meniup ujung hijabku sambil memandangi matahari terbenam yang berwarna jingga indah di langit Jakarta. Di sudut kota yang lain, Mas Hendra mungkin sedang menangis meratapi nasibnya di rumah petak yang sempit, sementara Ibu Widya dan Sela sedang gemetar menghitung hari menuju persidangan pidana mereka yang mengerikan. Keadilan yang kuperjuangkan kini telah bekerja dengan mekanismenya yang sempurna, menghancurkan tirani mertua dan ipar yang selama ini mengira aku adalah mangsa yang lemah. Dengan hati yang dipenuhi kedamaian dan rasa syukur, aku tahu bahwa babak akhir dari pembalasanku sudah berada di depan mata, dan aku siap melangkah masuk ke dalam lembaran hidup yang baru tanpa ada penyesalan sedikit pun. 1 bulan kemudian, Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya mengetuk palu sidang terakhir yang secara resmi memutus tali pernikahan antara aku dan Mas Hendra. Di dalam ruang sidang yang menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah komitmen itu, aku mendengarkan pembacaan putusan hakim dengan hati yang sangat lapang dan dipenuhi rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Majelis hakim tidak hanya mengabulkan seluruh gugatan ceraiku, tetapi juga menolak semua tuntutan nafkah iddah maupun mut'ah yang sempat diajukan oleh pihak Mas Hendra karena terbukti adanya pelanggaran moral berat dalam silsilah keluarganya. Detik itu juga, statusku resmi berubah menjadi seorang wanita lajang yang merdeka, terbebas seutuhnya dari belenggu pernikahan beracun yang selama 3 tahun ini menguras energi dan kebahagiaanku. Mas Hendra yang duduk di kursi seberang tampak hancur berkeping-keping, matanya menatap lantai dengan air mata yang mengalir tanpa suara membasahi pipinya yang kuyu. Ketika aku bangkit dari kursi dengan setelan kerja formal dan hijab mocha yang anggun, dia mencoba mendekat 1 kali lagi dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, sekadar untuk mengucapkan kata maaf yang terakhir. Namun, aku hanya melewatinya begitu saja dengan langkah kaki yang mantap tanpa memberikan tatapan mata ataupun sepatah kata pun sebagai jawaban atas penyesalannya yang sudah terlambat. Langkahku yang lurus menuju pintu keluar ruang sidang adalah simbol nyata bahwa lembaran hidup bersamanya telah resmi kututup rapat dan kutinggalkan di masa lalu tanpa ada niat untuk menoleh kembali.
Drama yang menimpa keluarga mantan suamiku itu mencapai puncak kehancurannya ketika pengadilan negeri menggelar sidang putusan untuk kasus pidana pencurian yang menjerat Ibu Widya dan selama minggu berikutnya. Bukti-bukti yang kuajukan bersama tim hukum dan pihak bank terbukti begitu mutlak, hingga majelis hakim tanpa ragu menjatuhkan vonis hukuman penjara masing-masing selama 2 tahun untuk Ibu Widya dan 3 tahun untuk Sela. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam keluarga, serta pelanggaran Undang-Undang ITE atas penyebaran hoaks di media sosial. Jeritan histeris Sela dan tangisan penyesalan Ibu Widya saat diseret petugas menuju mobil tahanan berbaju oranye menjadi penutup yang sangat adil bagi kesombongan yang dulu mereka banggakan di bandara asing. Kabar mengenai vonis penjara mertua dan ipar durhaka itu langsung menjadi konsumsi publik dan viral nasional di berbagai platform media digital dengan sentimen yang sepenuhnya berpihak kepadaku. Netizen Indonesia berbondong-bondong menjadikan kasusku sebagai edukasi hukum dan finansial yang sangat berharga bagi para istri agar tidak takut bersikap tegas melawan penindasan keluarga suami. Banyak perempuan yang mengirimkan pesan dukungan dan ucapan terima kasih kepadaku melalui akun profesional, menyebutku sebagai inspirasi bagi wanita berhijab untuk tetap berdaya, mandiri, dan berani menegakkan keadilan. Kehancuran sosial dan fisik yang dialami oleh Ibu Widya dan Sela di balik jeruji besi adalah bukti nyata bahwa karma tidak pernah salah alamat dalam memilih korbannya. Sementara itu, kehidupan finansial dan karir profesionalku di bidang IT justru berkembang dengan sangat pesat seiring dengan hilangnya benalu-benalu yang selama ini menguras hasil kerja kerasku. Perusahaan tempatku bekerja memberikan promosi jabatan baru sebagai Direktur Keamanan Informasi berkat dedikasi dan performa kerjaku yang tetap stabil di tengah badai masalah pribadi yang menghadang. Dengan kenaikan posisi ini, pendapatanku meningkat hingga 2 kali lipat, memungkinkanku untuk memperluas portofolio investasi dan mempercantik rumah mewahku tanpa ada lagi rasa cemas akan ada laci yang dibongkar tanpa izin. Keberhasilan ini adalah tamparan paling elegan yang kuberikan kepada mantan mertuaku yang dulu selalu meremehkan latar belakang keluargaku yang sederhana. Mas Hendra sendiri kini harus menjalani hidupnya dengan penuh kesengsaraan di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota yang berdebu dan bising. Dengan gaji karyawannya yang kecil, dia harus membagi uangnya untuk membiayai kebutuhan hidupnya sendiri, sekaligus mengirimkan uang saku bulanan untuk ibu dan adiknya yang mendekam di lembaga pemasyarakatan. Teman-teman kantornya yang mengetahui skandal viral tersebut perlahan-lahan mulai menjauhinya, karena malu memiliki rekan kerja yang keluarganya bermental pencuri, membuat kehidupan sosialnya terisolasi total. Laki-laki yang dulu selalu memandangku dengan sebelah mata itu kini telah kehilangan segalanya. Istri yang tulus, rumah yang nyaman, harga diri, dan masa depan yang cemerlang. Beberapa bulan setelah badai itu berlalu, aku memutuskan untuk mengambil cuti panjang dan melakukan perjalanan liburan yang sesungguhnya ke Korea Selatan menggunakan uang halalku sendiri. Aku terbang dengan fasilitas first class maskapai terbaik, duduk di dekat jendela sambil memandangi hamparan awan putih yang luas dengan perasaan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Liburan ini bukan untuk pamer atau flexing murahan seperti yang diinginkan oleh Sela dan Ibu Widya, melainkan sebagai bentuk penghargaan atas keteguhan hatiku dalam melewati masa-masa sulit kemarin. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan kejujuran, kerja keras, dan keberanian untuk melepaskan hal-hal yang beracun dari dalam hidup. Setibanya aku di Bandara Internasional Incheon, Seoul, aku melangkah keluar dari pintu kedatangan dengan mengenakan mantel musim dingin yang modis dan hijab rajut yang hangat. Aku sempat berhenti sejenak di tengah kemegahan terminal bandara tersebut, memandangi deretan toko barang mewah yang dulu menjadi saksi bisu di mana Ibu Widya dan Sela menangis histeris karena kartu kuku blokir.
Tempat yang bagi mereka adalah awal dari neraka keduniawian, kini bagiku adalah gerbang pembuka menuju petualangan baru yang penuh dengan keindahan dan kedamaian batin. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin yang segar merasuk ke dalam dada, lalu tersenyum manis menghargai setiap proses kehidupan yang telah mendewasakan diriku. Selama 2 minggu berada di negeri ginseng tersebut, aku menikmati setiap sudut kota Seoul, mulai dari keindahan istana Gyeongbokgung hingga gemerlapnya distrik Gangnam dengan penuh rasa syukur, tanpa ada beban pikiran sedikit pun. Aku mengunggah beberapa foto perjalananku di media sosial pribadiku dengan keterangan foto yang sederhana namun syarat akan makna tentang pentingnya menjaga kehormatan diri dan kemandirian hidup. Unggahan tersebut langsung disukai oleh puluhan ribu pengikutku, yang sebagian besar kembali merayakan kemenangan batinku atas tirani mantan keluarga mertua yang kini sedang meratapi nasib di balik jeruji besi. Aku telah berhasil membuktikan bahwa cara terbaik untuk membalas dendam kepada orang yang menjahatimu adalah dengan menjadi jauh lebih sukses dan bahagia daripada mereka. Kini, aku telah kembali ke Indonesia dengan semangat baru yang menyala-nyala, siap menyongsong masa depan yang jauh lebih cerah dan penuh dengan peluang-peluang besar. Setiap pagi aku terbangun di dalam kamarku yang mewah dengan perasaan tenang, ditemani suara kicau burung dan sinar matahari yang hangat tanpa ada lagi ketakutan akan pengkhianatan dari orang terdekat. Aku adalah Rania, seorang wanita berhijab berusia 25 tahun yang telah berhasil melewati badai besar dalam hidupnya dengan kepala tegak dan prinsip yang tak tergoyahkan. Kisah masa laluku bersama mantan mertua dan ipar telah berakhir dengan kemenangan mutlak di tanganku, dan fajar baru kehidupanku yang penuh dengan keberkahan kini telah resmi dimulai dengan sangat sempurna.